Ah, lihatlah mereka menggoda, sungguh merusak pemandangan. Tapi jangan salah, percayalah, ini bukan keluarga yang bahagia. Wanita itu bukan ibuku. Dia Rochelle, pembantu rumah tangga kami. Aku ulangi, pembantu rumah tangga. Tapi sepertinya dia ingin menjadi ibu tiriku. Kami hanya mempekerjakannya karena setelah ibuku meninggal, ayah dan aku berjuang mengatasi kesedihan kami dan juga kecanggungan kami, jadi merapikan rumah tidak menjadi prioritas. Menurutku Rosel adalah seorang pelayan yang baik, tidak dapat disangkal bahwa dia membersihkan rumah dengan sangat baik dan masakannya enak. Namun, baru-baru ini aku memperhatikan bahwa dia selalu memasak makanan favorit ayah. Selain itu, mereka tertawa dan saling menggoda dan terus-menerus saling memberikan tatapan mesra. Hari ini, dia bahkan mengeluarkan sapu tangannya dan dengan penuh perhatian menyekadahi ayahku yang berkeringat. Dia pikir dia siapa? Dia pasti ingin menghipnotis ayah. Jika dia pikir dia punya tempat di rumah ini, dia benar-benar salah. Aku perlu melakukan sesuatu mengenai hal ini. Aku harus segera berbicara dengan ayah. Ayah, ibu belum lama meninggal, tapi sepertinya kamu sudah menyiapkan penggantinya. Bukankah cukup menyakiti ibu dengan berhubungan kembali dengan mantanmu tepat sebelum dia meninggal? Apa maksudmu penggantinya? Brittany, kamu bersikap kekanak-kanakan dan tidak masuk akal. Aku tidak tahu dan aku tidak peduli. Tapi aku ingin Rosel segera keluar dari rumah kita. Dia pasti sedang mencoba mendapatkan sesuatu darimu. Oke, baiklah. Jika kamu memaksa, tapi pastikan kamu temukan pembantu rumah tangga penggantinya. Jadi ternyata mencari pembantu baru yang sebenarnya bagus hampir tidak mungkin. Lusinan orang datang untuk mencoba, tetapi tidak ada dari mereka yang perhatiannya seperti Rochelle. Oke, bagaimanapun juga, kami masih membutuhkan pembantu. Jadi dengan berat hati aku membiarkan Rochelle tinggal sampai aku menemukan seseorang yang baru. Ini tidak berarti aku akan membiarkan kekesalanku padanya berlalu begitu saja. Aku memutuskan bahwa ketika aku terjebak di rumah yang sama dengannya, sebaiknya aku mengerjainya untuk melampiaskan amarahku. Ketika dia memutuskan untuk memasak, lagi, sup ayam mewah yang sangat disukai ayahku. Aku dengan baik hati menambahkan sedikit garam untuk membuatnya lebih gurih. Tapi entah kenapa, ayahku tetap memuji makanan lezatnya. Dia pasti menyanjungnya, kan? Jadi, aku mencobanya sendiri. Apa? Bagaimana bisa dia melakukan itu? Rasanya luar biasa. Eh, di lain waktu, aku meniru trik yang aku lihat di TikTok dengan menempelkan lapisan bungkus makanan di pintu Rochelle, lalu bertindak seolah-olah ada keadaan darurat. Cepat! Opennya mengeluarkan suara-suara aneh, sepertinya ada sesuatu yang terbakar. Rochelle segera berlari keluar kamar dan, mau tak mau aku tertawa terbahak-bahak. Wajahnya sungguh lucu. Dia kemudian menatapku dengan bingung dan tersenyum tak berdaya. Eh, kenapa wanita ini tidak pernah marah? Baiklah kalau begitu, mari kita tingkatkan. Aku memutuskan untuk memainkan trik pamungkas. Mengetahui bahwa Rochelle sangat takut pada kecoa, aku memotong bentuk kecoa dari kertas dan meletakkannya di balik kain lampu malamnya. Malam itu, aku sedang tertidur ketika mendengar teriakan nyaring. Ah! Dari kamar Rochelle. Ya, berhasil. Tapi dia sangat ketakutan hingga dia pingsan. Ups, apa kalian tahu hal apa yang paling menyebalkan? Bahkan setelah semua masalah yang kutimbulkan padanya, Rosel masih tetap sangat manis padaku. Dia selalu menawariku kue dan menanyakan tentang hariku dan hal-hal lainnya. Kurasa dia sedang mencoba memainkan peran sebagai seorang ibu dan aku sama sekali tidak menyukainya. Dia tidak bisa membodohiku. Aku tahu dia hanya menerimaku untuk menyenangkan ayahku. Terima kasih kepada Rochelle, aku bahkan tidak pernah bisa merasa nyaman, bahkan di rumahku sendiri. Namun baru-baru ini, seseorang yang sangat spesial telah datang ke dalam hidupku dan mencerahkan suasana hatiku. Itu sepenuhnya kebetulan. Hari itu, hujan turun deras, sehingga genangan air di mana-mana. Aku sedang dalam perjalanan pulang dari toko kelontong ketika sebuah mobil melaju lewat. Aku pikir aku akan mendapatkan mandi gratis. Tapi tiba-tiba, sebuah lengan menarikku ke belakang dan melindungiku dengan tubuhnya. Seperti di film romantis, berdiri di sana seorang anak laki-laki, basah kuyup, menanyakan apakah aku baik-baik saja. Dia benar-benar membuatku terpesona. Kami berjalan bersama sebentar, dan dia memberitahuku kalau namanya Chris, dan dia tinggal di lingkungan sebelah. Itu dia. Aku harus membuat Chris terkesan dan juga berterima kasih kepadanya karena telah membantuku. Jadi, setelah berpikir matang-matang, aku memutuskan untuk membuatkan dia kue. Aku pernah melihat Rochelle memanggang sebelumnya. Kelihatannya mudah sekali.
Jadi aku membuat satu dan memberikannya kepada sahabatku Sue untuk dicoba. Tapi dia meludahkannya dan berkata, menjijikkan. Aku dengan sedih duduk di dapur, menatap kueku yang menyedihkan dan bertanya-tanya di mana kesalahanku. Saat itulah Rochelle masuk ke dapur. Tapi aku kaget. Bukannya menertawakanku, dia malah menepuk pundakku. Kemarilah, kuajari memasak. Rochelle adalah juru masak yang baik, jadi bodoh sekali jika aku tidak belajar darinya. Tapi tidak berarti aku menyukainya, aku hanya ingin memenangkan hati kekasihku. Jadi setelah itu, setiap hari sepulang sekolah, Rochelle memberiku pelajaran memasak. Oke, jadi mungkin dia tidak seburuk yang kukira dulu. Kami mencoba berbagai resep berbeda bersama-sama dan menghasilkan formula sempurna ciptaan kami sendiri. Dan akhirnya, aku bisa membuat sendiri kue coklat berbentuk hati yang indah untuk menyatakan cintaku kepada Chris. Dan apa kalian tahu? Dia menjawab, "Ya." Aku sangat mencintai Chris, sehingga aku benar-benar lupa tentang konflikku dengan Rochelle. Chris sering datang ke rumahku. Ayahku dan Rochelle menyayanginya. Jadi sekarang, selain memasak makanan favorit ayahku, Rochelle juga memasak makanan favorit Chris. Dia luar biasa. Dia bisa mengingat semua hal yang disukai dan dibenci Chris, bahkan hal-hal sepele seperti dia alergi kacang. Kami seperti sebuah keluarga, dan harus aku akui rasanya cukup menyenangkan. Dan kemudian, entah dari mana, kejutan dalam hidupku terjadi. Ayahku meninggal karena kanker. Aku bahkan tidak tahu dia sakit. Seperti yang bisa kalian tebak, aku benar-benar putus asa dan tidak ingin melakukan apapun setelah itu. Ibu dan ayahku sama-sama meninggalkanku, hanya dalam waktu 1 tahun. Tapi setidaknya aku masih memiliki Rochelle dan Chris di sampingku. Rochelle merawatku seolah aku adalah putrinya yang sebenarnya. Aku sedang melewati masa-masa sulit dalam hidup, tapi keberadaan mereka membuatku merasa tidak sendirian. Kesedihan itu pada akhirnya akan hilang, dan semuanya akan baik-baik saja mulai sekarang, pikirku. Sampai suatu hari, aku sedang membuat cupcake, ketika pengacara ayahku muncul dan menunjukkan kepadaku surat wasiatnya. Ternyata, ayahku mewariskan rumah itu kepadaku, tapi hanya dengan syarat aku mempunyai wali, seorang wanita bernama Laura. Hah? Itu aneh. Aku tidak kenal siapapun yang bernama Laura, tapi... Tunggu. Sepertinya aku pernah mendengar nama ini dari seseorang. Ibuku. Ketika dia berada di hari-hari terakhirnya, ibu pernah memberitahuku bahwa ayahku telah berbicara dengan mantannya lagi, dan namanya adalah Laura. Mungkinkah itu dia? Apa dia serius menjadikan mantannya sebagai waliku? Sulit dipercaya. Aku harus menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Tapi bagaimana aku bisa menemukan misteri Laura ini? Aku tidak punya keluarga, selain Paman Colin, yang tinggal di Perancis. Jadi, aku menghubunginya dan menceritakan semuanya. Dia langsung terbang kembali, dan meskipun aku sudah bertahun-tahun, aku tidak bisa menahan emosiku, dan akhirnya menangis di bahunya. Dan kemudian, dia memberitahuku kebenaran yang mengerikan. Laura tidak lain adalah wanita yang baru saja berjalan melewati pintu. Itu Rochelle, wanita yang selama ini tinggal di rumahku. Aku tidak percaya telingaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi, pindahnya Rochelle bukanlah suatu kebetulan? Ayahku diam-diam menyelundupkannya sebagai pembantu agar mereka bisa bersama? Rasa sakit dan kekecewaanku sungguh luar biasa. Tapi aku harus tenang agar bisa berpikir rasional. Aku tahu aku harus pintar dan mengungguli Rochelle dalam permainannya sendiri. Sejak itu, aku mulai memperhatikan Rochelle dan menyadari sesuatu yang aneh. Rochelle dan Chris agak terlalu dekat dan intim. Aku sering melihat mereka saling berbisik ketika mereka mengira aku tidak melihat. Apa maksudnya ini? Mungkinkah Rochelle mencoba membujuk pacarku untuk melakukan salah satu rencana gelapnya? Atau, yang lebih buruk lagi, apakah pria yang kucintai berselingkuh dengan wanita yang lebih tua? Kecurigaanku semakin dalam ketika beberapa hari kemudian, Chris memberitahuku bahwa dia sakit sehingga aku harus naik bus sekolah selama beberapa hari. Dan Rochelle pun memintaku libur beberapa hari. Mungkinkah itu hanya kebetulan? Menurutku tidak. Jadi aku memutuskan untuk menjadi detektif sekali. Tepat setelah Rochelle pergi, aku mulai mengikutinya. Dan tidak mengherankan, dia pergi ke rumah pacarku. Hai ibu, permisi? Ibu? Dia ibunya? Jadi itu berarti dia tidak hanya menggoda ayahku, tetapi juga menanam putranya untuk mengalihkan perhatianku agar mengambil alih harta keluargaku?
Aku mempercayai mereka berdua. Bagaimana mereka bisa begitu kejam? Tiba-tiba, aku teringat detail yang tidak aku sadari sampai sekarang. Setelah memakan makanan yang dia masak, entah kenapa, ayahku menjadi semakin lemah dan akhirnya meninggal dunia. Apakah dia meracuninya? Jika itu masalahnya, maka dia benar-benar ular berbisa yang menyamar sebagai manusia. Aku langsung putus dengan Chris dan memecat Rochelle, lalu pulang dan menceritakan semuanya pada Paman Colin. Setidaknya aku punya dia di sisiku. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah menyangkal hak asuhnya atas properti tersebut. Akan kuurus semuanya. Kau hanya lakukan apa yang kukatakan. Kemudian, Paman Colin membantuku menyiapkan tuntutan hukum terhadap Rochelle dan putranya atas tuduhan penipuan. Mereka berdua akan membayar harga atas apa yang mereka lakukan terhadap ayahku dan aku. Oh, tapi masalahnya, sekarang Rochelle tidak tinggal di sini. Rasanya begitu kosong. Aku sangat marah padanya, tapi aku juga mendapati diriku merindukannya juga. Aku mencintai dan mempercayainya. Begitu pula Chris. Dan perasaan seperti itu tidak hilang begitu saja dalam semalam. Tapi saat aku masih memikirkannya, ada pengacara. Lagi. Dan dia ditemani oleh Paman Colin. Apa yang terjadi sekarang? Nyonya Brittany Jensen dengan ini mentransfer seluruh tanah milik 25 Oakwell House kepada Tuan Colin Jensen, sebagaimana ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hah? Ditandatangani? Kapan aku menandatanganinya? Aku merampas kertas itu dan berteriak, "Penipuan! Aku tidak pernah melihat kertas ini." Paman, apa ini? Tolong katakan sesuatu. Aku tidak tahu. Ikuti saja dokumen hukumnya. Tidak. Jadi Paman Colin hanya berpura-pura peduli, padahal sebenarnya dia hanya ingin menipuku agar menandatangani kontrak rumahku? Ya Tuhan, coba pikirkan. Itu pasti hari itu, hari di mana dia memberiku banyak surat untuk ditandatangani, mengklaim bahwa itu tentang aku yang menggugat Rochelle dan Chris. OMG, penipu yang berbohong. Saat itu aku sangat kesal sehingga aku hanya membaca sekilas halaman pertama tanpa melihat halaman berikutnya. Aku terlalu ceroboh. Mulai besok, Nyonya Brittany Jensen harus mengembalikan semua aset kepada Tuan Colin Jensen. Kamu punya waktu 24 jam untuk bersiap. Aku mencoba meneriaki pamanku, dan kemudian aku mencoba mengajaknya bicara tapi dia tidak peduli. Dia hanya menyeringai padaku dan memberitahuku bahwa dia hanya mengambil apa yang menjadi haknya. Pria yang keji. Jadi sekarang, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku diusir dari rumahku sendiri dan ditipu oleh pamanku sendiri. Entah kenapa, tanpa sengaja aku melewati rumah Chris saat dia membuka pintu untuk mengambil kiriman dan mata kami bertemu. Aku berbalik dan mulai melarikan diri, tetapi Chris menyusulku dan meraih tanganku. Bahkan setelah perlakuan burukku terhadap mereka berdua, Rochelle dan Chris masih mengundangku masuk dan membuatkanku makan malam. Dengan malu-malu aku memberitahu mereka apa yang terjadi. Lalu Rochelle menceritakan semuanya padaku. Ternyata ayahku mengetahui bahwa dia mengidap kanker beberapa waktu yang lalu. Namun dia tidak memberitahuku karena dia melihat betapa sedihnya aku setelah kehilangan ibu. Dan dia takut aku akan terlalu khawatir. Rochelle melihat kesehatannya memburuk dan mencari tahu apa yang salah. Jadi dia menawarkan diri untuk merawatnya karena dia masih peduli padanya. Tapi sebagai teman, tidak lebih. Mengenai surat wasiat, ayahku sangat memahami Paman Colin dan dia tidak mempercayainya. Jadi dia memberikan hak asuh kepada Rochelle. Namun tak disangka, pada akhirnya, dengan bodohnya aku tetap terjerumus ke dalam perangkapnya. Mengenai Chris, aku benar-benar tidak tahu kalian berdua mengenal satu sama lain sampai kamu membawanya ke rumah. Tapi saat itu, aku tidak mau mengaku bahwa aku adalah ibunya dan mempengaruhi hubungan kalian. Maafkan aku, Brittany. Brit, tolong tetap di sini bersamaku dan ibu. Kita akan melewati masa sulit ini bersama, oke? Benar, sayang. Apapun yang terjadi, kami tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku minta maaf. Aku salah memahami kalian berdua. Tidak apa-apa. Semuanya akan baik-baik saja mulai sekarang. Kamu tidak perlu melakukan ini sendirian. Ya, setiap manusia punya harinya masing-masing. Ini tidak salah. Hidupku kini tidak seperti kehidupanku yang kaya sebelumnya. Tapi aku memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh pamanku yang licik dan rakus, yaitu orang-orang yang mencintai dan peduli padaku. Apa yang dilakukan pamanku salah, dan Rochelle serta Chris membantuku mengajukan kasus hukum terhadapnya. Untuk saat ini, aku masih belum menyerah pada passionku dalam memasak, dan masih berlatih dengan masterku setiap hari. Dan tahukah kalian, aku baru saja memenangkan hadiah pertama di kompetisi memasak kota. Benar, sebaiknya aku pergi. Karena aku punya rencana memasak besar untuk Rochelle dan Chris.